Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Suatu hari saya naik motor bertiga sama anak, berdua sama anak, pulang dari perpustakaan. Karena deket aja, ketika simpang saya pergilah ke ATM. Saya bilang sama anak dari pustaka, "Yuk nak, kita ambil uang dulu di ATM." Setelah di ATM, karena jalannya itu ke arah kota, saya beloklah ke arah kota. Saya pikir sebentar doang, pas di tikungan, dari arah tikungan datang tentara dari arah yang berbeda dengan saya. Jadi saya lurus ke depan, dia ke arah saya. Dia menunjuk ke arah saya sambil berkata, "Bang, bang, bang, balik, balik, ada razia tuh di depan." Dia bilang kan, "Putar-putar, ikutin saya." Saya kan karena merasa deket jadi gak pakai helm. Padahal saya setelah ngambil ATM malah berputar ke kota. Akibatnya ketika di Taman Budaya depannya itu ada razia, kekunci di situ. Dari arah depan tentara berteriak, "Bang, bang, bang, putar ke sini. Ada razia di depan, ikutin saya." Kata dia kan. Berputarlah saya ke arah balik lagi. Jadi nggak lewat situ. Alhamdulillah masih selamat. Itu di depan ada razia, abang nggak pakai helm. Dia bilang. Itu pengalaman saya. Maksud saya mau bilang kayak gini. Kalau ada orang yang udah berpengalaman ngasih tahu kita, kita ikutin, itu saya selamat. Jadi ya ini bukan ngajarin orang nggak pakai helm atau melanggar aturan lalu lintas. Kebetulan waktu itu saya merasa deket, jadi alah nggak usah pakai helm lah, saya bilang ke deket ini dari pustaka. Ternyata di tengah jalan malah pergi ke ATM dan berbelok ke arah kota. Saya lupa itu nggak pakai helm. Akibatnya pas bener ada tentara di depan, saya dikasih tahu. Ini ngomongin apa sebenarnya begini, ada satu orang berkomentar gini, saya habis sholat subuh selalu membaca surat Yasin dan sholawat 1 kali. Alhamdulillah banyak juga keajaiban dan kemudahan. Mungkin kakak ini, ibu ini udah lama membacanya, dan kalau sesuatu yang dibaca udah lama secara istiqomah, insya Allah berkahnya ada. Beliau menulis di bawah, kalau memang membaca surat Al-Waqiah lebih cepat penarikan rezekinya, saya mau ganti dengan surat Al-Waqiah. Mudah-mudahan lebih mudah, utang-utang jadi terbayar, rezeki jadi gampang datangnya, Allah bukakan. Tapi begini, saya kasih komentar begini, kakak kan membaca surat Yasin udah lama ya, udah istiqomah dan subuh. Nah ini surat Al-Waqiah ini dibacanya habis maghrib atau malam habis maghrib, kan malam. Memang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, malam bukan pagi, maka dia akan terselamat dari penyakit kepakiran atau pakoh. Nah ini itu yang saya baca dalam kitab, di dalam hadis. Ada yang bilang hadis ini doib, tapi kalau misalnya hadis doib untuk badoilul amal, yang penting dia tidak melanggar hadis soheh, kan nggak ada masalah. Tetapi ada juga yang mensohihkan hadis Ibnu Mas'ud, yang udah saya berapa kali bilang, ketika Ibnu Mas'ud akan meninggal, datanglah Khalifah Utsman bin Affan. "Apakah perlu saya panggilkan dokter untukmu?" "Enggak usah, dokter bikin saya sakit," dibilang ya sama Ibnu Mas'ud. Kita nggak tahu perkataan ulama kan. Ibnu Mas'ud sahabat Rasulullah. Lalu, "Apakah saya perlu meninggalkanmu harta untuk anak-anak perempuanmu?" Nggak usah," dibilang Ibnu Mas'ud, "karena saya udah memberikan kepada anak-anak saya kunci harta." Apa itu? Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Ibnu Mas'ud, "Au kama qala Rasulullah, siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, dia tidak akan tertimpa penyakit pakoh." Nah hadis ini ada yang mendoibkan, tapi bukan tidak ada yang mensohehkan. Ada, hadis ini soheh disebutnya. Nah kita tidak berselisih pendapat tentang hadis ini, tapi saya mengamalkan surat Al-Waqiah itu banyak sekali berkahnya. Memang itu ada link-link video yang udah saya, memang pengalaman pribadi dan sudah berkali-kali saya rasakan keberkahannya surat Al-Waqiah. Nah ini kita kalau mengamalkan surat Al-Waqiah, amalkanlah malam hari. Apalagi kita bisa membaca 40 kali sekali duduk. Dulu ada satu kawan berkomentar, "Saya membaca surat Al-Waqiah udah lama bang, udah bertahun." Alhamdulillah semuanya berkah aja, dia bilang. Nah biasanya saya dulu 40 kali itu saya baca malam hari bisa 2 jam lebih, tapi alhamdulillah lama kelamaan karena udah lama udah lancar 1 jam kurang, kata dia kan. Udah selesai membaca surat Al-Waqiah 40 kali. Barakallahu fikum, mudah-mudahan kakak bisa mempertahankan membaca surat Yasin setiap pagi seperti biasa, dan menambah membaca surat Al-Waqiah pada malam hari. Berapa kali
Ya, kalau boleh, kalau bisa dibaca 40 kali. Kalau nggak bisa ya berapa aja boleh. Yang penting membaca kan. Biasanya orang yang baca itu sebanyak 40 kali itu memang ada hajat yang dia inginkan gitu. Dan ada tata caranya yang diajarkan oleh guru-guru. Sebagaimana juga yang sudah saya berikan di dalam video-video sebelumnya. Insya Allah nanti lihat aja linknya di bawah ini. Mudah-mudahan dan membaca surat Al-Waqiah dan membaca surat Yasin seperti bagaimana biasa dan membaca surat Al-Waqiah, lalu jangan lupa mempertahankan membaca sholawat setiap hari. Sholawat kan gampang, kita sambil duduk sambil beraktivitas sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad, itu kan udah sholawat. Sholawat Nabi kita baca. Kalau bisa begini, habis membaca surat Al-Waqiah berapa kita mampu? Katakanlah 10 kali kita mampu. Setelah itu membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu dibaca kalau bisa dibaca 400 kali. Kapan waktunya? Habis sholat isya. Jadi habis sholat maghrib kita baca surat Al-Waqiah berapa aja kita mampu, dan membaca salawat yang tadi itu sebanyak 400 kali habis sholat isya. Jadi kalau baca surat Al-Waqiahnya habis isya boleh bang? Ya boleh, kapan aja boleh, siang juga boleh. Tapi Ibnu Mas'ud berkata malam. Jadi kita bacalah habis sholat isya, misalnya surat Al-Waqiah kita baca 3 kali atau 4 kali, lebih abdol lagi kita baca 40 kali. Lalu kita membaca salawat yang seperti tadi 400 kali. Insya Allah kita pertahankan bacaan itu. Keberkahan akan selalu ada. Karena saya udah ngamalin dan alhamdulillah semuanya berkah. Itu banyak kisah saya itu yang kalau saya kisah di sini jadi panjang jadinya. Itu dilihat aja di link sebelumnya, insya Allah nanti ada link di bawahnya. Saya sarankan untuk tetap membaca surat Yasin sebagaimana biasa di pagi hari, dan salawat, dan malamnya baru kita membaca surat Al-Waqiah. Dan kalau bisa membaca surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku, ini hadisnya sahih. Surat Al-Mulk itu menyelamatkan kita dari siksa kubur. Ya dibaca aja walaupun sekali nggak masalah. Barakallahu fikum. Terima kasih kakak udah berkomentar di bawah. Mudah-mudahan ada berkahnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, mendatangkan rezeki, mendatangkan keimanan, ketenangan dari arah yang kita tidak pernah duga sebelumnya. Karena memang Allah memberikan apa yang mau dia berikan kepada hambanya bighairi hisab. Barakallahu fikum. Terima kasih. Nanti ditengok juga video-video saya yang sebelumnya, tata cara membaca surat Al-Waqiah, surat Yasin, melaksanakan sholat duha, itu insya Allah ada saya taruh linknya di bawah. Terima kasih atas segala perhatian. Allahumma ya muyassir wa yadabiru kulli kasir wa yadabiru kulli farid yasir alaika yasir kula yasir patai yasir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun bi khawafasir. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.